Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Indra Saputra, MPM 18310060 dari kelompok 9 Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya untuk melanjutkan atau men-sharing kembali mengenai praktikum anatomi kedua tentang cerebellum. Oke, yang pertama kita harus ketahui terlebih dahulu ya, eh apa namanya, cerebellum itu apa? Cerebellum itu adalah otak besar. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini kita kembali membuka Sobota jilid ketiga, jilid ketiga edisi ke-23. Oke. Mari kita buka Sobotannya terlebih dahulu. Nah, sekali lagi saya mengingatkan, apabila saya ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam diksi, mohon untuk dimaafkan dan mohon untuk di komen di kolom komentar supaya bisa jadi bahan renungan. Oke. Selanjutnya kita belajar terlebih dahulu tentang bagian-bagiannya ya. Pertama kita harus tahu tentang encephalon. Nah, encephalon ini itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada prosencephalon, kemudian mesencephalon itu atau otak tengah, kemudian rhombencephalon. Nah, prosencephalon itu terdiri dari telencephalon dan diencephalon. Dan kalau untuk rhombencephalon itu terdiri dari pons, cerebellum dan juga medulla oblongata. Nah, di sini juga terdapat medulla spinalis ya. Oke, ini kita lihat untuk sistem saraf pusat. Nah, sekarang kita ke cerebellumnya. Nah, cerebellum itu apa sih? Nah, selanjutnya kita ke cerebellum. Nah, ini dia cerebellumnya. Nah, di cerebellum itu terdapat apa namanya ya? Terdapat namanya viscera longitudinalis cerebri. Nah, di ini fungsinya itu memisahkan antara hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Nah, di sini juga terdapat sulcus varientalis, sulcus centralis, ada sulcus presentalis, ada sulcus, ada gyrus pos centralis ya. Nah, di sini dilihat dari cerebro ya, dilihat dari superior. Oke, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya yaitu, nah di sini terdapat apa ya? Nah, di sini kita lihat dari lobus cerebri dari bagian superior. Nah, terdapat sulcus varientalis, sulcus centralis. Nah, di sini ini juga terdapat lobus-lobusnya ya. Di bagian dilihat dari sisi kiri itu ada lobus frontalis, ada lobus varientalis, ada lobus occipitalis, ada lobus temporalis ya. Nah, lobus ini, kalau lobus occipitalis itu dilihat dari belakang, kemudian temporalis juga dilihat dari samping ya. Variantalis itu dilihat dari tengah, dan frontalis itu dilihat dari bagian atas atau depan ya, berwarna pink ya. Nah, ini lebih jelas ya. Nah, di sini ada dilihat dari inferior. Nah, selain lobus cerebri disebut juga ada lobus limbicus. Nah, lobus limbicus. Nah, sebenarnya kelihatan dari tadi sih ada, tapi ini lebih jelas dilihat dari bagian inferiornya. Kemudian di sini ada sulcus cinguli, ada sulcus careneus, ada sulcus varianto occipital. Nah, sama di sini ada lobus limbicus ya. Nah, tadi kan di bagian sini, dan kalau di lobus limbicusnya dilihat dari medial itu di bagian sebelah sini. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini juga ada keterangannya ya, kalau kurang mengerti, di sini ada keterangannya. Sulcus centralis itu terbentang di antara lobus frontalis dan lobus varientalis, memisahkan gyrus varientalis motorik dan gyrus post centralis sensorik. Oke, selanjutnya kita ke halaman selanjutnya nih ya. Nah, di sini ada bulbus olfactorius, ada kisma opticum, ada gyrus parahipocampalis uncus ya, ada gyrus temporalis inferior. Nah, di sini ada gyrus-gyrusnya ya.
yang terlihat tampak lebih jelas. Nah, ada gyrus cinguli, gyrus lingualis. Nah, ada juga volus occipital. Nah, di sini tampak gyrus-gyrusnya ya. Oke. Ini dilihat dari mana? Dilihat dari inferior ya. Dilihat dari inferior. Oke, selanjutnya kita ke halaman selanjutnya. Nah di sini, nah ada sama sih, di sini terdapat sulcus-sulcusnya ya. Terdapat sulcus varientalis, sulcus centralis, sulcus vos centralis, ada sulcus lateralis ya. Ada sulcus intravarientalis, ada juga sulcus lateralis terdiri anterior dan ascendent, ada sulcus lunatus ya. Di sini lebih terlihat sulcus-sulcusnya ya, sulcus temporalis inferior. Nah, ini ada frontalis dan variantalis. Nah, ini dari bagian sisi kiri, dilihat dari sisi bagian kiri. Oke. Nah, ini apa namanya ya? Nah, ini bagian otak ya. Kalau sudah dikeluarkan otaknya ya, itu terlihat jelas ada namanya gyrus longus insulae. Nah, gyrus longus insulae ya. Nah, ini bulat kecil di tengah itu terdapat kaput, terdapat apa ya? Insula ini terdapat kaput breve ya, atau cabang-cabangnya itu dari kaput longus. Nah, cabang-cabangnya juga ada 2. Kita selanjutnya ya, ini sama nih, tapi ini lebih jelas gyrus-gyrusnya nih, lebih jelas. Nah, lebih jelas sama ya, ada opercularis, ada sulcus varianto occipitalis ya. Ini lobus dan gyrus-gyrusnya itu tampak lebih jelas ya. Oke, selanjutnya ke halaman selanjutnya sama. Nah, di sini ada namanya corpus callosum. Nah, corpus callosum ini tampak ada geno, rostrum, truncus sama spienium. Nah, di sini tampak ya. Nah, kemudian di sini ada sama sebenarnya ya, ada area brokia, ada pusat wicara motorik dan pusat Warniki, pusat wicara sensorik. Nah, itu fungsinya. Ini juga sama. Kita lihat bersama-sama. Oke. Mungkin itu untuk pertemuan kedua. Itu juga ada perdarahannya ya. Itu ada perdarahannya juga. Itu dari arteri interna ya. Oke. Nah untuk apa ya, penyakit di pertemuan kedua ini ada stroke. Nah, stroke itu biasa disebut dengan brain attack. Nah, brain attack itu apa sih? Brain attack itu adalah serangan otak secara cepat. Nah, itu terjadi akibat suplai oksigen dan nutrien ke otak itu terganggu karena pembuluh darah. Nah, gejalanya itu apa sih? Ya, terganggu karena tergantung lokasi pembuluh darah dan fungsi otak yang disuplai pembuluh darah tersebut. Nah, jenisnya ada jenis stroke itu ada 2, stroke jenis berdasarkan sumbatan aliran darah dan berdasarkan pecahnya pembuluh darah. Nah, faktor resikonya itu apa sih? Diabetes, obesitas, kemudian faktor usia juga gitu kan. Pola hidup tidak sehat, kemudian ya atau penyakit jantung bawaan bisa menjadi resiko. Nah, tanda gejalanya bagaimana sih? Pertama, mati rasa atau lelah, lumpuh pada bagian wajah, lengan atau bagian tubuh, kemudian gangguan visual, gangguan bicara, pingsan, koma juga bisa jadi tanda dan gejala. Nah, waktu pengobatan itu bagaimana sih? Waktu pengobatan ini sangat penting nih. Kalau misalnya terjadi stroke nih, nah itu sangat penting tuh kita masalah kecepatan waktu itu sangat penting untuk menangani stroke ini. Nah, pencegahannya bagaimana sih? Pencegahannya ada primer sama sekunder. Kalau primer itu kita harus PHBS dan mencegah stroke awal. Kalau sekunder, nah mencegah kekambukan stroke pada pasien yang pernah mengalami TIA atau stroke kilat. Nah, ini
menjadi faktor risiko 2 kali ya, lebih berisiko. Ya, untuk tata laksananya itu ya pemberian obat-obatan kalau udah yang pernah terkena obat, udah mengalami, kemudian perawatan paripurna, kemudian hindari faktor risiko, kemudian pemeriksaan rutin untuk Anda yang memiliki keluarga dengan riwayat stroke. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.